Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab Syarhul Arba'in karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih di hadis kedua, alhamdulillah. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita masih di pembahasan takdir, yaitu beriman terhadap takdir. Kita baca. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umurin. Al-awwalu an tu'mina bi ilmi Allahil muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Dalilu dzalik umumul adillati mithlu qaulillahi ta'ala wallahu bi kulli syai'in alim, wa khususul ilmi bil ghaibi wa minhu qauluhu ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa, ay la yajhalu wa la yansa ma 'alima. Dan keimanan terhadap takdir itu mengandung 4 perkara. Ini harus ada. 4 ini harus ada ketika seorang beriman terhadap takdir. Sebagaimana kalau kita beriman kepada Allah harus ada 4 perkara. Beriman pada akan adanya Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat. Takdir juga tidak akan ada beriman terhadap takdir kecuali dengan 4 ini keyakinannya. Yang pertama, engkau beriman kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, baik secara umum ataupun secara terperinci. Baik, Masya Allah. Pertama, antu'min. Kamu beriman bi ilmillah. Ini namanya martabatul ilmi. Tingkat ilmu. Kamu beriman bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jumlatan wa tafsila. Secara global, secara umum, dan secara rinci. Nah, ini yang wajib kita ketahui. Artinya nanti kalau kita yakini dengan keyakinan ini, bahwa semua yang terjadi di alam atas, alam bawah, itu ditahu oleh Allah. Semua yang terjadi. Yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Kalau terjadi bagaimana terjadinya. Kalau tidak terjadi, kenapa tidak terjadi. Maksudnya itu Allah tahu secara apa? Secara rinci. Allah tahu secara rinci. Ini keyakinan pertama terhadap takdir. Harus kita yakini semuanya Allah tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Di sana ada orang salah karena yang dia lakukan dia yang tahu. Tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan dalam beriman terhadap takdir. Ini yang pertama, pokok yang pertama. Bahwa kita harus percaya semuanya diketahui oleh Allah secara global dan secara terperinci. Dalil hal tersebut adalah keumuman dalil-dalil. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan khususnya ilmu ghaib. Allah mengetahui, kan ini wallahu mubtada alimun khabar bikulli syai'in, itu ma'mulnya alim. Ma'mulnya apa? Alim. Berarti Allah alimun. Allah maha mengetahui bikulli syai', terhadap segala sesuatu. Wa khususul ilmi bil ghaibi, dan khususnya ilmu terhadap hal ghaib. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, la yadhillu rabbi, Rabbku tidak lengah, wala yansa, dan tidak lupa. Ai la yajhalu, yaitu tidak bermasa bodoh, wala yansa ma'alima, dan tidak lupa terhadap apa yang diketahui. Allah tidak bodoh, artinya Allah mengetahui. Dan Allah tidak pernah lupa. Iya, Allah tidak pernah lupa. Wa qad dzakara Allah azza wa jalla al-ilma fi ayatin katsiratin jumlatan wa tafsilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang ilmunya pada banyak ayat, baik secara umum maupun terperinci. Ini kan ilmu Allah tadi, Allah mengetahui yang rinci dan yang umum. Apa ayat-ayat terkait dengan rinci dan umum? Lihat. Qala Allah azza wa jalla fil jumlati wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala ta'ala Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أي أخبرناكم بهذا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ilmunya secara umum, wallahu bikulli syai'in qadir, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini umum namanya. Segala sesuatu Allah tahu. Berarti ini kan apa? Umum. Allah mengetahui segala sesuatu. Semuanya umum. Terus Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi semisal dengan itu. Dan perintah Allah berlaku padanya. turun. Perintah Allah turun. Dan perintah Allah turun kepadanya. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yaitu kami khabarkan kepada kalian tentang hal ini lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sungguh benar ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Hadza mujmalun, dan ini secara garis besar. Ini ilmu Allah yang umum. Rinciannya Wa amma tafsilu faqala Allah ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kalimatu ma ismun mausulun wa kullu ismin mausulin fa huwa mufidun lil umumi. Fa kullu syai'in fil barri Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu wa kadzalika kullu syai'in fil bahri fallahu subhanahu wa ta'ala ya'lamuhu. Wa qawluhu ta'ala wa ma tasqutu min waraqatin ay waraqatun fi ayyi syajaratin illa ya'lamuha. Ya'lamu mata saqatat wa ayna saqatat wa kaifa saqatat. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ay habbatun sawa'un kanat kabiratan aw saghiratan. Ayyu habbatin. Jadi ini bukan keterangan, tapi ini ayyu habbatin. Nah, Ustaz. Ayyu habbatin sawa'un kanat kabiratan aw saghiratan fi dhulumatil ardi illa ya'lamuha Allah azza wa jalla. Fa idza qaddarna anna habbata barrin ghasat fi qa'il bahr fa fawqaha tinun wa fawqa at-tini ma'un wa kana dhalika laylan ay fi dhulumatil layli wa kanatis sama'u mumtiratan wal ghuyumu mutalabbidatan wal jawu mughabbarun fa inna Allah alimun biha. Masyaallah. Terus terjemahkan. Adapun ilmu Allah yang terperinci, firman Allah Subhanahu wa taala, dan di sisinya lah kunci-kunci ilmu yang gaib dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Rinci ini mulai rinci. Allah mengetahui semua di laut, di darat dan di laut. Ini mulai. Tadi kan bumi, langit dan bumi. Ini mulai lagi. Ini di bumi ini kan ada daratan, ada lautan. Dan Allah tahu apa yang ada di darat dan di laut. Terus? Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, kecuali Allah pasti mengetahuinya. Nah, di dalam waktu ini misalnya, berapa daun yang gugur di dunia ini? Allah mengetahuinya. Ini terperincinya ilmu Allah. Terperincinya ilmu Allah. Iya, Dia tahu semuanya. Terus? Kata ma adalah isim mausul. Dan setiap isim mausul memberikan faedah keumuman. Dan segala sesuatu yang ada di daratan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Dan demikian juga segala sesuatu yang ada di laut pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan firman Allah, "Wa ma tasqutu min waraqah." Dan tidaklah gugur sehelai daun pun, ai daun di pohon mana saja. Ini tadi ayu warokoh, daun apapun itu. Karena bukan ayu warokotin. Sama dengan tadi ayu habbatin. Jadi ini bukan yang yaitu. Tapi kata tanya. Ayu warokotin. Daun mana saja, di pohon mana saja, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Banyak pohon jenisnya. Jadi pohon jenis apapun, daunnya bagaimanapun Allah tahu. Terus? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan dia jatuh dan di mana dia jatuh dan bagaimana cara jatuhnya. Nah, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa ya al-amru unuf. Perkara itu ya terjadi dengan sendirinya, tidak ditahu oleh Allah. Tidak, daun saja ditahu oleh Allah, apalagi kita manusia ada taklifnya, ada beban
dalam kehidupan ini. Daun saja yang tidak ada beban syar'inya, kalau dia jatuh, dia hancur, dia tidak dibangkitkan lagi. Allah tahu, apalagi kita. Kan begitu. Ini yang pertama ini. Terus, Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak juga dia basah ataupun kering kecuali dia sudah ada di dalam kitab yang nyata. artinya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz semuanya. Terus, ini nanti di martabah yang berikutnya juga ya. Ayat ini nanti masuk di martabatul kitabah, martabat penulisan. Bahwa segala sesuatu itu telah tertulis. Yang Allah tahu tadi itu semua tertulis. Nanti di martabah yang kedua. Ayat ini juga masuk. Terus, Ayu habbatin, sebutir biji mana saja, sama saja apakah biji tersebut besar ataupun kecil. Di dalam kegelapan malam pasti Allah Subhanahu wa taala, di dalam kegelapan bumi pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan apabila kita menakdirkan, anggaplah kita takdirkan. Kita apa itu? permisalkan, Ya, permisalkan. dan apabila kita memisalkan sebutir biji dari tanah tenggelam ke dalam lautan, dan di atasnya ada tanah, dan di atas tanah itu ada air, dan itu terjadi di malam hari, yaitu di kegelapan malam, dan langit hujan dan awan gelap berkumpul, dan cuaca tidak mendukung, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui hal tersebut. Antum paham kan? Jadi anggaplah kita takdirkan. Ada biji. Dia berada di dalam, ya, biji ini di dalam perut laut, di dalam laut. Tapi di atas laut itu ada tanah. Karena kan ada air di bawah. Di atas tanah, kemudian di bawah ada air. Iya. Ditakdirkan seperti itu. Terus di atas tanah itu ada lagi air. Berarti sudah berlapis sekarang. Tanah, air, baru tanah, baru air, baru tanah lagi. Dan itu terjadinya saat malam yang gelap. Hujan sedang turun. Nah, sudah malam hujan. Bagaimana gelapnya itu? Sudah malam hujan. Terus bijinya ada di dalam tanah. Tanahnya bukan tanah yang di atas, tapi tanah yang di bawah, di atasnya air, di atasnya lagi tanah. Artinya sudah gelap gulita. Iya. Terus cuacanya gelap. Maka Allah tahu biji itu. Allah mengetahui biji itu ada di situ. Iya. Walaupun seperti itu. Antum paham ini kan? Anggaplah, jadi ini menunjukkan bahkan ada sesuatu kita tidak tahu, Allah tahu. Dan kita kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, kita tidak tahu. Anggaplah kita sekarang ini umur dunia berapa? Antum tahu di mana Ya'juj Ma'juj? Posisinya. Dia manusia, keturunan Adam. Sampai sekarang secanggih apapun orang sudah kelilingi dunia ini. Tapi belum dia dapat Ya'juj dan Ma'juj. Yang dibangunkan bentengnya oleh Dzulqarnain. Yang tidak bisa keluar. Mereka selalu membornya itu. Yang terbuat dari timah besi. Tapi tidak bisa naik, tidak bisa juga keluar. Tidak bisa juga keluar. Sampai sekarang secanggih apapun manusia tidak tahu dia di mana itu. Dia akan keluar nanti, akan hancur temboknya. Bukan tembok Cina ini, karena orang Cina kemana-mana. Ini dia tidak keluar. Karena ada juga orang mengatakan itu benteng maksudnya yang dibangun oleh Dzulqarnain, benteng tembok Cina. Mereka langsung katakan ini yang berbuat kerusakan. Cocok logi, yang berbuat kerusakan ini adalah orang Cina. Kan ini Ya'juj Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj tidak bisa keluar. Iya, dari waktu itu sampai sekarang ini dan sampai nanti yang di Allah tentukan. Nah sekarang, ini Allah tahu berapa jumlahnya karena mereka berketurunan seperti kita. Karena dia dari keturunan Nabi Nuh. Dari keturunan Nabi Nuh. Jadi dia berketurunan seperti kita, beranak pinan, cuman sampai sekarang kita tidak tahu di mana itu. Padahal sekarang orang sudah keliling dunia, sudah canggih. Nah ini ilmunya Allah. Kita hanya mengetahui yang Allah tampakkan saja. Paham kan? Yang Allah ajarkan. Allah tahu berapa sekarang dia berkembang. Nah ini tadi. Jadi ini harus kita yakini. Semuanya Allah ketahui. Terus.
وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده جل وعلا لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. Nah ini dia. Ini paling kesimpulan terakhir. Terkait dengan takdir. Kullu harokatin takumu biha fallahu ya'lamuha. Dan apabila seorang hamba merealisasikan keimanannya terhadap ilmu Allah dengan benar, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, maka akan menjadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa keinginan kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh gerakan atau perbuatan manusia yang kita lakukan, yang kau lakukan, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Nah ini dia. Semua pergerakan kita ini Allah tahu. Paham kan? Allah tahu apapun yang kita lakukan. Masya Allah. ثانيا الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب. وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر وهو اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون والآية في هذا متعددة. Dan kedua, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam Lauhul Mahfuz seluruh takdir-takdir makhluknya sampai hari kiamat. Maqadir kulla syai, takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Ini namanya martabatu al-kitabah. Kita harus percaya ketika kita beriman terhadap takdir, kita harus yakin semuanya tertulis. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Semuanya telah ditentukan. Iya, semuanya telah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan fi imamin mubin, ke dalam kitab yang jelas, yaitu fi kitabin. Wa qul azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya fi kitabin maksudnya imam. Imam itu maknanya apa? Kitab. Dalam kitab yang jelas, maksudnya Lauhul Mahfuz. Ini kata fi kitabin ay fi imamin. Karena imam bermakna apa? Kitab. Kenapa kitab dinamakan imam? Karena disitulah kembalinya segala sesuatu. Karena imam bisa bermakna juga makna yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menulis di dalam Zabur setelah tertulis di Az-Zikr, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan bahwasanya bumi ini diwariskan oleh hamba-hamba Allah yang salihun. Dan ayat tentang ini banyak berulang. Sangat banyak. Ayat terkait dengan bahwa Allah menulis segala sesuatu itu banyak. Wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah lamma khalaqal qalama qala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktubu? Qala uktub ma huwa kainun wa jara fi tilka sa'at. Qala uktub ma huwa kainun fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Fa amara Allahu al-qalama ay yaktuba walakin kaifa yuwajjihu al-khitaba ila al-jamadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan al-qalam, Allah Subhanahu berfirman kepadanya, tulislah. Qalam berkata, apa ya Rabbku, apa yang harus saya tulis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah segala sesuatu yang terjadi. Kemudian Al-Qalam menulis pada saat waktu itu sampai dan apa yang terjadi seluruhnya sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-Qalam untuk menulis. Akan tetapi bagaimana memerintahkan sesuatu untuk berbicara kepada benda mati? Jadi titik pendalilan kita adalah yang pertama itu. Allah berfirman kepada Al-Qalam, pena, uktub, tulislah. Dia berkata Rabbi, ini sekali lagi Rabbi salah satu bacaan dari munada mudhaf ila il mutakallim. Karena munada mudhaf ila il mutakallim selain lafaz ab dan punya 6 bahasa. Ini salah satunya, Rabbi. Dihilangkan ya-nya dan dikasrah huruf terakhir. Rabbi. Ya kan? Bacaan kedua Rabbi. Bacaan ketiga Rabbiya. Bacaan keempat Rabbi
robba. Paham kan? Bacaan kelima robba. Bacaan keenam robbu. Robbu. Paham kan? Nah, ini salah satu bacaannya. Jadi robbi ada ya itu yang dihilangkan. Artinya wahai Robku. Terus ada ya yang hilang di awal. Huruf nidanya, huruf panggilannya. Ya Rob. Ya Robbi. Paham ya? Jadi harus untuk paham ini. Ingat kembali yang pelajaran mutammimah. Ini Robbi dihilangkan ya-nya. Jadi di terjemahannya ada. Robbi. Ya artinya kolam bilang. Wahai Robku. Wa madza aktub. Apa yang saya akan tulis? Dan dia perintahkan sekarang, berarti perintah itu akan sebentar dilakukan. Qala kata Allah kepadanya, uktub ma huwa kain. Tulislah apa yang akan terjadi semuanya. Paham kan? Jadi ini martabatul kitabah, semuanya ditulis, semua yang terjadi. Sampai kapan? Lihat. Fajaro fitil kasaati bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka terjadilah penulisan pada waktu itu dengan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini harus kita yakini. Ditulis pada waktu itu semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi semua kita ini ada takdirnya. Kita tinggal jalankan, kita tempuh, mencari sebabnya. Setelah itu kita akan dimudahkan sesuai dengan takdir kita. Makanya kata Nabi, i'malu kullun muyassarun lima khuliqalah. Lakukan sebab. Semuanya pasti akan dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan untuknya. Antum mau jadi apa? Tidak boleh hanya bilang, oh, tunggu takdirku. Tidak. Takdir sudah ditulis, itu pasti. Tapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Kita akan dimudahkan sesuai dengan takdir kita yang ditulis mulai dari waktu itu. Yang diperintahkan kepada kolam. Iya, ini Masya Allah. Terus, tapi sekarang saya ada pertanyaannya. Gimana caranya Allah suruh menulis kolam? Pena ini kan benda mati. Tidak punya akal. Ini pertanyaan. الجواب عن ذلك نعم من الله يصح لأنه هو الذي ينطق الجماد ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطابة قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما وكان الجواب لجميع العقلاء طائعين دون طائعات والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتبه وقد امتثل القلم لكنه أشكل عليه ماذا يكتب فقال ربي وماذا أكتب. Jawaban dari hal tersebut adalah benar, dari Allah itu benar. Karena Allah lah yang membuat al-jamada, benda mati itu bisa berbicara. Paham kan? Jadi maksudnya kalau dari kita tidak masuk akal kita mengajak bicara pena. Tolong tulis untuk saya. Kan tidak cocok. Kan ini benda mati. Tidak paham apa-apa. Tapi dari Allah. Iya kan? Menurut Allah semuanya berakal. Semuanya paham apa yang Allah ucapkan. Paham kan? Allah yang membuat segala sesuatu itu bisa berbicara. Iya kan? Cuman kita tidak paham pembicaraannya. Kita yang tidak paham pembicaraannya. Nah, lihat beliau sebutkan ayatnya itu. Innal jamada bin nisbati ilallahi aqilun. Masya Allah. Dan sesungguhnya benda mati itu jika berhubungan dengan Allah itu masuk akal. Nah, berakal. Berakal. Maka benar jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia suatu perkara. Karena dia berakal kalau di sisi Allah. Semuanya punya akal. Iya kan? Semuanya punya akal. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia menuju ke langit. Dia Allah istawa tinggi di atas langit. Dan dia Allah istawa tinggi di atas langit. Dan langit itu berupa asap. Awalnya hanya asap. Ini awal penciptaan langit. Awalnya asap. Terus? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan kepada bumi. Nah, sekarang apakah langit dan bumi berakal? Ya berakal. Iya kan? Karena ini Allah. Langit dan bumi bisa bicara. Allah membuatnya bicara. Terus? I'tina tau'an au karhan. I'tiya tau'an au karhan. Datanglah dengan patuh, dengan ketundukan ataupun terpaksa. Dan
keduanya berkata, yaitu langit dan bumi, kami datang dalam keadaan patuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara kepada keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban keduanya, dan jawabannya itu mencakup seluruh makhluk yang berakal. Enggak. Jawabannya pakai jamak akil, pakai jamak yang berakal. Bukan seluruh yang berakal. Ini jamak maksudnya, jamak akil. Tahu jamak akil kan? Jamak kan ada 2, 3. Ada jamak taksir, bisa untuk berakal dan bisa tidak berakal. Ada jamak mudzakkar salim, ini khusus yang berakal. Tidak boleh jamak mudzakkar salim kecuali yang berakal saja. Tidak boleh antum buat jamak mudzakkar salim sementara sesuatu itu tidak berakal. Misalnya antum mau jamak mudzakkar salim asadun menjadi asaduna. Tidak boleh, asad tidak berakal. Paham kan? Syajar, pohon. Tidak boleh antum buat jamak mudzakkar salim, syajaruna. Tidak boleh. Karena jamak mudzakkar salim itu khusus yang berakal. Paham kan? Khusus yang berakal. Maka tapi di sini perhatikan takbirnya Allah. Langit dan bumi berakal atau tidak? Kan begitu? Dilihat dari pandangan kita, kan tidak berakal. Tapi dilihat dari Allah Subhanahu wa taala dia apa? Berakal. Makanya didatangkan dengan jamak berakal. Itu jamak apa? Mudzakkar salim. Maka dia bilang apa? Ataina ta'iin. Dia pakai jamak berakal. Jamak apa maksudnya? Jam mudzakkar salim. Jadi jangan artikan itu jam'il uqala, mencakup seluruh orang berakal. Bukan. Maksudnya dia datangkan dengan jamak berakal. Maksudnya jamak mudzakkar salim. Wa kana al-jawabu li jam'il uqla, dan jawabannya menggunakan jamak yang berakal, bukan to'iat. Dan kesimpulannya bahwa jadi bukan to'iah, jamu muannas salim. Kan jamu muannas salim bisa untuk yang tidak berakal. Paham kan? Misalnya gini, kalau Maryamat, kan jelas itu berakal. Tapi hammam kita kan tidak bisa bilang hammamun dengan jamak berakal karena hammam biasa. Tapi dia bisa dijamak dengan jamu muannas salim. Karena dia tidak berakal. Apa jadinya? Hammamat. Kita bilang banyak biasa hammamat. Kenapa bisa dijamak jamu muannas salim? Paham pertanyaannya? Karena jamu muannas salim bisa untuk siapa? Yang tidak berakal. Dipahami nih? Sama dengan sama. Kan samaun, langit. Jamak taksirnya samaun. Jamu muannas salimnya samawat. Jadi bisa, kenapa? Padahal tidak berakal. Bisa, karena itu jamu muannas salim berlaku untuk yang tidak berakal. Tidak boleh antum jamak langit dengan jamak mudzakkar salim. Antum pergi bilang apa? Samaun. Kecuali jadi nama orang. Ada orang bernama Sama. Ada orang bernama apa? Sama. Boleh. Paham kan? Orang bernama Sama. Seperti artinya jadi berakal. Jadi berakal. Ini faedah lugawiyah. Faedah secara bahasa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, karena beliau ahlinya dalam masalah ini, dalam masalah bahasa. Dan kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-Qalam untuk menulis, dan Al-Qalam telah mematuhinya. Akan tetapi dia bingung apa yang harus dia tulis. Makanya dia berkata, ya Rabbku, apa yang harus saya tulis? Ini untuk dalil ya. Dalil kedua sebenarnya ada di firman Allah yang lain. Bahwa supaya kita paham bahwa semuanya itu bisa berbicara. Ada di surat Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihinna. Bertasbih untuk Allah langit yang 7. Dan kita lihat langit benda mati. Tidak bergerak. Kan begitu? Langit. Tapi Allah bilang tusabbihu lahu samawatu sab'u. Langit yang 7 bertasbih untuknya. Berarti sama dengan kita. Kita bertasbih. Kita yang berakal. Paham kan? Wal ardu. Dan bumi juga bertasbih untuknya. Ini bumi yang kita injak. Paham kan? Bumi yang kita injak. Iya. Makanya ada kita lihat batu jatuh. Tanah longsor. Itu bukan karena kejadian alam. Itu dia bertasbih. Karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Akhirnya dia longsor. Dia jatuh batunya. Dipahami ini? Karena ini dia. Wal ardu. Waman fihinna.
dan bumi juga bertasbih untuk Allah dan apa saja yang ada di dalamnya. Siapapun itu, apapun itu. Yang ada di bumi ini bertasbih untuk Allah. Kemudian Allah tegaskan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih dengan memuji Allah. Walakin, ini dia. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Jadi masalahnya kita saja yang tidak paham. Tapi Allah paham. Mereka bertasbih. Antum paham ini ayat? Ini lebih jelas lagi daripada yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa segala sesuatu itu bisa berbicara. Termasuk kolam. Makanya jangan heran bagaimana caranya kolam mengatakan apa yang saya tulis. Dia benda mati ini. Dia bisa berbicara kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak paham dia bicaranya. Kita tidak paham dia berbicara. Dipahami ini? Antum begini jangan jauh-jauh yang bisa bunyi saja. Anjing. Iya. Burung. Ketika dia berada di kubur, penghuni kubur, dia burung-burung yang berada di kubur, anjing di kubur, tiba-tiba dia terbang. Kalau burung, anjing tiba-tiba dia menggonggok. Kenapa itu? Karena dia dengar di bawah. Berarti dia paham. Dia paham. Paham kan? Dia tahu. Karena teriakan orang di kubur didengar oleh segala sesuatu. Kecuali jin dan manusia. Kata Nabi, walau sami'u lasa'iku. Kalau seandainya mereka dengar, maka mereka akan pingsan. Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Jadi semuanya mendengar. Artinya apa ini? Kata Nabi, segala sesuatu mendengar suaranya. Paham ini? Berarti kan semua punya pendengaran. Cuman kita tidak paham. Dia mendengarnya bagaimana. Ini dipahami ini? Artinya banyak jawaban, banyak dalil bahwa segala sesuatu itu berbicara. Segala sesuatu itu berbicara. Jadi ini bukan perkara yang diherankan. Terus Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamati fajara fil tilkal lahzati bima huwa kainun ila yaumil qiyamati. Subhanallah man yuhsil hawaditha wal waqa'i'a illa Allah azza wa jalla wa hadha lauhul mahfuz mustamilun 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan kolam mulai menulis dalam sekejap mata tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Subhanallah, maha suci Allah. Siapakah yang bisa menghitung seluruh kejadian-kejadian dan insiden-insiden kecuali Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Kita dalam sehari saja kita tidak bisa tahu berapa yang terjadi. Bahkan pada diri kita. Kita tidak sadar. Nah, kadang diri kita bergerak dengan sendiri tanpa kita kehendaki. Iya kan terjadi ri'dah. Tiba-tiba kayak gemetar begitu. Iya, kita tidak bisa tahu. Ini semuanya ternyata itu sudah tertulis. Bahwa si fulan akan bergerak. Badannya. Iya. Ditulis semuanya. Nah ini Masya Allah. Terus. Wa hadha lauhul mahfuz mustamilun 'alaiha, dan lauhul mahfuz ini mencakup seluruhnya. Masya Allah. Wallauhul mahfuz la na'rifu mahiyatuhu min ayyi syai'in aminal khashabi am min hadidin la na'rifu hajma hadzal lauhi wala sa'atahu fallahu a'lamu bidzalika. Wal wajibu an nu'mina bi anna hunaka lauhan kataballahu fihi maqadira kulli syai'in wa laysa lanal haqqu an nabhatha wara'a dzalik. Masya Allah. Terus. Dan lauhul mahfuz itu kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Tahu lauh kan? Dimaklumi secara bahasa lauh. Lauh lembaran. Kan terkait dengan Nabi Musa kan ketika dia pulang menerima Taurat kepada Allah. Kemudian didapatkan kaumnya menyembah anak sapi. Dia marah dengan besar dan dia dikatakan fa'alqal alwah. Dia melempar alwah. Apa alwah? Jamak dari lauh. Lauh. Apa lauh? Lembaran. Apa kata beliau? Ini lauhul mahfuz. Lembaran yang dijaga ini kita tidak tahu mahi. Apa hakikatnya? Mahi itu berasal dari dua kata. Ma-hiya. Iya, ma-hiya. Taknya itu tak di akhir itu lisak tak. Itu tak di akhir itu ditambah untuk berhenti.
Asalnya mahi. Apa itu dia? Apa dia? Kemudian untuk berhenti mahiyah. Tanda seperti di surat Al-Qari'ah. Mahiyah. Itu dua kata ya yang tersusun. Dua kata yang tersusun menjadi satu. Ya, menjadi satu. Jadi maksudnya apa hakikatnya? Kita tidak tahu lembaran yang dijaga itu mahi. Apa hakikatnya? Tidak ada yang tahu. Terus? Min ayyi syai'in, dari apa dia terbuat, apakah dari kayu atau dari besi, dan kita tidak mengetahui ukurannya. Berapa itu ukurannya, luasnya itu. Masalahnya, ditulis segala sesuatu terjadi sampai hari kiamat. Berapa itu besarnya itu lembaran. Iya, kita tidak tahu. Terus? Wala sa'atahu, dan juga tidak mengetahui volumenya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Terus? Dan wajib bagi kita untuk beriman bahwa di sana ada lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala di dalamnya telah menulis takdir-takdir segala sesuatu, dan tidak ada hak bagi kita untuk membahasnya sedikit pun. Nah, kita tidak perlu cari itu Lauhul Mahfuz, lembaran itu untuk menulis takdir. Kita teliti dulu dari apa dibuat. Tidak ada itu kepentingan kita di situ. Yang jelas ini semuanya telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Faqad zahara fil awinatil akhirati ma yusamma bi aqrasil laizir. Yattasi'ul qarsul saghiru li kutubin katsiratin wa huwa min sun'il adami wa aqulu hadha taqriban wa la tashbihan. Lianna al-lawhal mahfudha a'zamu min an nuhita bih. Dan sungguh telah nampak di masa kita sekarang apa yang disebut dengan CD, flash disk, yang melebarkan atau memudahkan kita untuk mengumpulkan kitab-kitab yang banyak. Nah, artinya di waktu kita sekarang ini ada yang dinamakan dengan akros al-laser. Iya, kalau dulu lembaran lempengan itu CD, kan dulu orang menyimpan dia masih pakai itu, pakai yang CD yang bulat itu. Iya, sekarang lain lagi, bukan lagi itu yang dipakai. Sekarang sudah pakai apa sekarang? Hard disk, flash disk. Ini kecil, tapi apa? Bisa berisi banyak. Bayangkan 1 tera misalnya hard disk. Berapa isinya tulisan di dalam? Kitab. Paham kan? Artinya jangan kita pergi mengukur bahwa ini sekian besarnya kalau kita tulis. Bahwa masa takdir sampai hari kiamat mungkin luasnya berapa lipat dunia ini kertasnya. Tidak perlu kita begitu. Ini Allah Maha Kuasa. Ini saja yang dibuat oleh Adam. Dibuat oleh Adam. Hard disk. Yang kecil ini bisa isinya banyak di dalamnya. Paham kan? Nah, kata pula apa? Wa huwa min sun'il adami. Ini buatan Adam bisa memuat banyak. Paham kan? Ini buatan Adam. Terus? Wa aqulu hadza taqriban la tashbihan. Tapi belum tegaskan. Ini hanya mendekatkan sebagai contoh saja supaya antum masuk akalnya. Bahwa masa ditulis semuanya terjadi di hari kiamat. Bukan kapan ditulis. Gimana caranya? Di mana ditulis? Berapa itu besarnya? Paham kan? Nah, itu kekuasaan Allah. Ini saja buatan manusia. Kecil tapi bisa muat banyak. Makanya ini sekedar apa? Pendekatan contoh. Bukan menyerupakan. Tidak bisa kita. Ini perkara gaib. Kita tidak tahu. Terus? Karena sesungguhnya Lauhul Mahfuz itu terlalu agung untuk kita ketahui. Salitan antu'mina bi anna kullama hadatsa fil kauni fahuwa bi masyiatillahi ta'ala. Ini yang ketiga. فلا يخرج شيء عن مشيئته أبدا ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن في أي شيء يحدث فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله. Ini yang ketiga. Setelah kita yakin bahwa semua Allah tahu, semua yang Allah telah tulis. Pokoknya semua apapun yang kita mau dan kita lakukan itu sudah tercatat. Tidak ada lagi bilang, ini kehendak saya. Nah, ini kehendak saya. Enggak. Semuanya telah catat. Ini yang ketiga. Martabatul masyiah. Ini disebut dengan oleh para ulama martabatul masyiah. Ini faedah besar ya. Dimanapun antum jelaskan takdir harus disebutkan ini 4. Karena Syekh Utsaimin sendiri di semua kitabnya kalau lewat takdir pasti disebutkan ini 4. Syekh Utsaimin. Dia syarah Thalathatul Usul lewat takdir disebutkan 4 tingkat keimanan terhadap takdir. Karena tidak benar keimanan terhadap takdir kalau bukan 4 ini ada. Kalau tidak ada 4 ini. Nah, jadi sekarang ketiga.
kamu beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini nanti adalah dikehendaki oleh Allah. Coba lihat apa dia bilang. Yang ketiga, engkau beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala selamanya. Paham kan? Selamanya, selamanya. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Dipahamkan? Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini kehendak saya, bukan kehendaknya Allah, atau dia samakan, ini kehendak Allah dan saya. Kan yang benarnya kan ini kehendak Allah kemudian saya. Pakai kemudian dibolehkan. Ini telah dikehendaki oleh Allah kemudian kamu. Paham? Maksudnya menunjukkan bahwa dia dibawa kehendaknya Allah, tidak disamakan. Tidak disamakan. Ini harus antum yakin karena ini keimanan terhadap takdir. Terus Oleh karena itu kaum muslimin bersepakat di atas kalimat Masya Allah. Karena apabila Allah berkehendak maka pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apabila Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. nah, ini kalimat. Kalimat ini pendek tapi disepakati. Masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah sya'a, apa yang Allah kehendaki. Karena maka akan terjadi. Wa ma lam yasha'. Dan apa yang dia tidak kehendaki. Lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau Allah inginkan itu terjadi, pasti terjadi. Walaupun kita tidak inginkan. Paham kan? Walaupun kita tidak inginkan. Tapi kalau Allah tidak inginkan, tidak mungkin terjadi. Walaupun kita ingin. Apa maksudnya? Walaupun kita ingin. Makanya kalau ada sesuatu terjadi dari kita, berarti kita inginkan ini. Kita mau ini sesuatu terjadi. Misalnya ada salah seorang dari kita mau kaya. Nah, mau kaya. Oh terjadi betul dia kaya. Paham kan? Berarti ini kan keinginan dia kaya. Tapi keinginannya ini sudah diinginkan oleh Allah. Karena kalau tidak diinginkan oleh Allah, tidak mungkin terjadi. Walaupun dia ingin. Walaupun dia apa? Dia ingin. Jelas kan? Iya. Oleh karena itu kata para ulama dalam bab pencontohan. Kalau ada orang miskin sudah putus asa. Dia bilang, kalau saya punya uang, saya akan bersedekah. Ini dikatakan mustahil atau sulit terjadi. Atau mungkin terjadi. Kan begitu pertanyaannya. Tidak boleh kita katakan mustahil. Kita katakan apa? Bisa, mungkin. Karena kalau Allah kehendaki, pasti dia dikasih uang, dia akan bersedekah jadi orang kaya. Paham kan? Jadi kita tidak boleh bilang, mustahil kamu bisa. Tidak boleh, ini kita ini. Tidak boleh kita bilang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil kalau apa? Dikehendaki oleh Allah. Jelas kan? Tidak boleh mustahil. Tidak boleh mustahil. Jelas kan? Iya. Terus? Dan segala sesuatu yang terjadi semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa hadza ammun lima yaf'aluhu azza wa jalla bi nafsihi wa ma yaf'aluhu al-ibadu fa kulluhu bi masyiatillah. Sampai situ nih? Kayaknya sampai situ insyaallah. Supaya besok kita masuk juga sambung dengan yang keempat. Iya, nanti mendekati waktu zuhur. Sambung dengan keempat besok. Jadi ini baru 3. Nanti kalau sudah sampai 4 itu nanti membuat kita tenang dalam kehidupan dunia ini. Iya nanti apapun yang terjadi kita susah, kita senang. Semuanya telah tertulis. Mau di apa? Kita mau lari kemanapun tidak bisa. Iya semua diketahui oleh Allah. Semua dikehendaki oleh Allah. Nanti tinggal yang terakhir. Sisa 1. Itu martabatul khalq. Semuanya dicipta oleh Allah. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil di pertemuan hari Sabtu insyaallah. Supaya tersambung dengan keempat. Kita sisakan yang ketiga sedikit. Siapa nanti tadi? Hari Sabtu? Tentu ya. Baik. Baru dari hari Sabtu baru kita tentukan lagi nanti yang setelahnya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka